Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Chef. Bertemu lagi dan kembali lagi di program spesial kita, yaitu Chef Talk to You episode ke-15, Cerita Kita. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sangat spesial karena berhubung sekarang adalah tahun baru ya, tahun 2023, dan sekarang kita sudah bersama para anggota chef dan juga chef of chef sendiri, karena kita di sini akan all about to chef, semuanya tentang chef gitu. Mungkin langsung aja kita perkenalan dulu dong ya. Ya, boleh. Di sebelah pojok sana. Oke. Di sebelah pojok sini. Sia namanya, Bang. Diki. Di belakang Sona, di depannya Halo, aku Reni. di belakang saya, di samping saya, Aku Ima. dan yang spesial, Ci. Singkat, padat, jelas. Oke, itu sobat chef itu adalah para anggota chef dan masih banyak lagi sebenarnya. Isan, di belakang saya. Astagfirullah, lupa Ren, kecilan. Halo, saya Rena. Saya Sani Dan saya Isan. Di sini kami akan mengobrol santai bersama keluarga kami di Student Education Forum. Tepuk tangan. Alhamdulillah hari ini kita sehat ya. Ya, sehat-sehat aja kok. Hari ini sehat teman-teman? Alhamdulillah sehat. Gimana semangatnya? Semangat. Iya. Nggak pulang tetap semangat ya. Iya dong, harus dong ya. Mungkin langsung saja nih Sani ya, Iya, kita langsung saja. ngobrol banyak tentang chef karena kita udah 1 tahun dan kini bulan baru, hari baru dan pertemuan baru, tentunya kita juga ada agenda baru. Nah di sini kita akan tanya-tanya kepada teman-teman chef terkait apa sih kesannya, apa sih kira-kira yang ingin di chef ini nanti ke depannya, apa sih pembaruan yang ingin dilakukan di 2023 ini, 2023 ya. Iya, 2023. Nantinya kita akan flashback lagi gimana suka duka kita selama 2022 di Student Education Forum. Mungkin silahkan Isan. Mungkin kalau untuk pembukaan ini kita spesial dulu ya dari chef of chef sendiri gitu kan, karena di sini kan chef kepalanya gitu kan, kita anak-anaknya di bawahnya. Oke, Kak Uci boleh kami bertanya? Boleh. Gini Kak, ini kan udah tahun 2023 nih. Nah apa sih yang kira-kira ketika tahun 2022 itu yang paling menarik dan paling berkesan untuk Kak Uci gitu? Mungkin ada perasaan apa gitu? Yang baik apa yang enggak baik? Yang nggak baik boleh juga, yang baik juga boleh gitu. Utamain yang baiknya dulu Kak, kesan baiknya. Di 2022 itu kesan terbaiknya adalah hadirnya wajah baru. Wih, Karena wajah baru itu kayak ada vibes baru. Facebook. Vibes baru, jadi muncul warna baru. Jadi dengan rasa yang berbeda. Rasa. Itu sih yang buat berkesan. Ya. Karena wajah baru tadi kayak kenal kalian host baru, jadi sehingga memberikan kesan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu sih kalau yang Baiknya. kesannya kan. Kalau boleh dong ya, kita ulik-ulik dikit yang buruknya gimana nih Kak? sebenarnya bukan buruk sih, tapi yang sedihnya itu adalah ketika sesuatu hal yang bersama kemudian tidak bersama, hanya karena sesuatu hal yang membuat tidak bareng-bareng di save lagi gitu, seperti itu sih. Jadi sehingga kalau dilihat 2022 tuh kayak masa pancaroba, setengah tahunnya beda orangnya, setengah tahun berikutnya orangnya berbeda. Berganti-ganti. Ya. Kalau istilahnya tuh gugur 1 tumbuh 1000. Itu ya sih, kayak warna baru tuh lebih wah gitu. Warna baru. Yang baru lebih ada impornya. Ini berarti wajah baru semua nih Kak, yang di belakang Kakak. Iya, wajah baru, warna baru. Ini wajah lama. Oh iya, ini mantan balik lagi. Iya, 2021 dia udah masuk, keluar, balik lagi 2022. Gila dia orangnya. Kalau gitu mungkin kita boleh tanya juga nih sama Pak Riki nih.
Gimana nih Bang kesan selama berpartner dengan Kak Oci gitu selama 2022 terus balik lagi gitu? Nggak nyangka sih ya. Oh iya. Balik lagi. Bisa. jadi kayak mana ceritanya tuh? Apa Bang ada lagi di pinggir jalan terus di Lagi sampai- apa? Lagi mancing. lagi mancing. Jangan buat. Cek. Oh bahagia lah. Oh. Tak dapat ikan tak apa. Ini masih sekali. Oh. Luar biasa Bang Riki ini ya. Boleh ya kita tanya dulu sama Kak Ima. Kak Ima juga merupakan salah satu wajah yang lama di Chef. Dia juga mungkin udah punya kesan dan ya kenangan tersendiri lah di Chef gitu Kak. Karena Kak Ima juga orang yang lama. Jadi mungkin boleh dong Kakak ceritain sama kami gimana tahun 2022-nya. Ya, apakah 2003 ini akan berganti wajah baru? Kalau tahun 2022 itu rasanya kayak es campur ya, campur aduk. Ada harunya, ada sukanya, ada dukanya. Tapi seperti yang Kak Oci bilang tadi ya, karena tahun 2022 itu kayak masa pancaroba dan adanya pergantian warna-warna baru lagi, jadi lebih banyak senangnya, lebih banyak lebih banyak bahagianya gitu dengan adanya warna baru. Kalau lama kemarin es campur, untuk yang baru ini jadi es apa nih Kak? Es doger. Es doger mungkin ya, karena satu warna kan cerah gitu es doger. Isan gimana San? Kalau Isan juga ditanya nih. Iya dong. Oke. Kalau Isan sendiri ya tentunya bahagia lah ya di Chef ini gitu. Karena Isan sendiri anak rantauan. Semua anak rantauan ya? Enggak sih. Enggak ya. Enggak Anak sih. rantauan itu pertama kali di sini mungkin belum ada yang kenal, tapi semenjak kenal Chef itu kita ada pegangan untuk kembali. Di mana rumah di sana kembali ya. Boleh ya? Tapi kabarnya nih si Ara, kalau kita ini di Chef ini juga ada pembaruan gitu ya. Pembaruan Iya gitu. dong. Ya, dari Kak Oci sendiri nih Kak, di tahun 2002 lalu itu kira-kira ekspektasi apa yang belum tercapai gitu? Kalau ekspektasi yang belum tercapai lebih kepada kesetiaan sih, Kesetiaan. Kesetiaan. karena kesetiaan itu mahal Iya. dan nggak ada nilainya. Sekarang ini kakak coba membangun kalau di Chef itu tuh tidak muluk untuk tempat uang masuk seperti 4 tahun yang lalu kayak gitu ya. Hanya karena misalnya kayak bekerja terus cari alasan keluar seperti itu. Karena sebenarnya nanti kalau posisinya bekerja, porsinya akan berbeda kayak gitu. Kalau misalnya tugas akhir misalnya, posisinya juga akan berbeda. Magang misalnya, porsinya juga akan berbeda. Nah itu yang kita coba bikin di dalamnya. Jadi sehingga aspek kesetiaan itu yang belum tercapai. Itu kesetiaan itu memang mahal sih. Setia itu sulit. Setiap tikungan ada. Siap. Iya benar. Setia. Tapi Kak, kalau boleh Sani tahu nih, di tahun 2022 dan 2021, gimana Kak kesannya? Apakah ada kemajuan? Pastinya kemajuan. 2021 itu adalah pembelajaran, 2022 itu hasil, 2023 adalah harapan. Ada goal yang bakal kita capai nantinya gitu ya. Sekarang udah sangat berbeda. Pelan-pelan semua sudah berkembang sesuai dengan apanya sendiri. Seperti itu. Kita punya goal dan target yang masing-masing. Setiap ada yang di dalam itu kakak punya porsi yang berbeda-beda. Misalnya antara si Sona sama Reni itu punya passion pasti berbeda gitu. Seperti itu sih. Jadi pastinya berkembang. Berkembang dari tahun ke tahun. New year, new resolution. Tapi Sani juga pengen tahu dong sama kameramen kita. Ada tuh di belakang Ko Ayes. Gimana Ko Ayes kesan dan pesannya selama tahun 2022? Ko Ayes juga merupakan orang yang lama di Chef ya. Mungkin iya.
mungkin kenalin aku di sini podcast sekarang jadi kameramen, jadi nggak kelihatan jadi belum masuk. Mungkin menanggapi pertanyaan dari Sani tadi, kalau menurut aku selama tahun 2022 itu sih gimana ya, banyak naik turunnya. Dan mungkin di awal-awal tahun 2022 juga Chef itu kan sempat bisa dibilang masuki masa transisi yang dimana banyak kehilangan wajah yang udah lama, tapi di saat itu juga banyak bertemu dengan wajah yang baru. Jadi mungkin selama di masa itu memang masa-masa terberat lah yang pernah aku alami selama bergabung di Chef gitu. Kalau dari aku sendiri gitu sih, Sani. Mungkin aku ada pertanyaan untuk Sani selaku manajer podcast gitu kan. Ada nggak kendala selama pembuatan atau persiapan podcast? Misalnya kayak narasumbernya nih tiba-tiba kayak yang nggak hadir lah, atau yang memang dia kayak ganti jadwal lah, atau gimana gitu? Bang, sebelumnya untuk ya boleh Bang. Ada. Kalau untuk Sani sendiri sebagai manajer podcast dan juga tergolong belum lama ya memegang podcast itu sendiri, untuk kendalanya mungkin di setiap main fokus juga sama. Tapi untuk Sani sendiri nih, untuk masalah narasumber mungkin nggak terlalu terkendala gitu ya, karena jauh-jauh hari juga udah ditentuin siapa ya narasumber kita, harus ada plan A, plan B-nya gitu. Cuma di dalam podcast itu sendiri yang Sani harapkan adalah ketika tim itu bekerja sama, benar-benar bekerja sama gitu. Jadinya mungkin bukan menyalahkan di sini, cuma mungkin juga Sani sendiri atau teman-temannya yang belum sama-sama bisa bersatu, jadinya agak sulit untuk melakukan itu bersama-sama gitu. Cuma bukan berarti main fokus podcast itu nggak sama-sama, tapi mungkin yang perlu ditingkatkan adalah responsif dalam grupnya gitu. Gitu sih Bang, untuk kendala podcast sendiri. Tapi untuk narasumber, lokasi dan juga tema atau subtemanya aman gitu. Itu sih Bang. Gimana Bang? Boleh bisa lanjut nih ya? Boleh. Mungkin ini pertanyaan yang teman-teman juga ingin tanyakan dengan Kak Oci gitu kan. Sebenarnya dalam Chef ini apa sih yang mau Kak Oci bangun untuk dalam 2022 sampai 2003 dan selanjutnya? Kecuali kesetiaan yang dicari. Maksudnya juga untuk tahun ke depan. Ya, apa yang sebenarnya Kak Oci mau bangun di sini gitu, melihat pembelajaran dari tahun kemarin kan? Sebenarnya ranahnya ini ada di Kak Fani ya. Cuman mungkin kalau di-spill dikit boleh sih. Pertama, kita lagi nggak membuat bagaimana caranya biar ke depan kita punya produksi sendiri yang nantinya bakalan ada PH sendiri terkhusus podcast. Itu dream kita. Nggak tahu nih apakah tahun ini bisa tercapai, karena itu memang kita targetkan. Jadi nantinya mudah-mudahan podcast punya room sendiri, Amin. alat sendiri. Amin. Itu sih karena tuh memang menjual dan sangat bagus gitu ya. Apalagi kompetitor di Pekanbaru masih dikit. Kalau untuk podcast, kok radio kita up lah gitu ya. Itu yang pertama. Cuman tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Terus selanjutnya juga ke depan nanti pelan-pelan kalau Allah izinkan lama-lama komunitas berubah jadi company gitu sih ya. Tapi nggak tahu apakah kalian rasain atau tidak, karena pelan-pelan udah dimulai dari klinik skripsi. Amin. Ya, itu udah dirasakan sama beberapa orang. Kita akan coba lagi ke depannya seperti itu. Atau mungkin nanti bisa saja diaktifkan. Kemarin sempat juga bahas-bahas sama support manajemen. Awalnya kan dulu kan Chef ini kayak bimbingan skill. Nah, kalian yang pintar-pintar buat misalnya kayak film, editing, nanti kita bisa aktifkan kembali. Cuman sekarang memang agak masih ibaratnya masih membuat karakter kepengurusan itu benar-benar matang gitu. Makanya kakak sekarang mencari orang-orang yang ingin kakak keluarkan. Gitu ya. Bukannya bagaimana, kita tuh intinya kualitas bukan kuantitas. Itu sih dari dulu selalu itu.
Tapi karena kemarin tim kakak minta, ada permintaannya, suruh banyakin lah kak, ini kurang gini-gini. Ya udah, sebagai ketua yang baik, dengerin yang baik, kita coba. Akhirnya juga dibilang maksimal, tetap maksimal, cuman mungkin belum efektif gitu. Tapi kalau semakin kerucut, semakin nampak nantinya gitu. Pelan-pelan orang-orang yang tadinya lagi membina juga yang tidak nampak skill harus nampak gitu. Editingnya udah bagus, ditingkatkan lagi gitu. Kayak mana jadinya nanti supaya bisa menjadi sentral anak generasi muda gitu sih, mudah-mudahan ya. Amin. Udah keren sih sebenarnya dream set-nya. Teman-teman siap 2023? Siap, semangat dong. Semangat ya. Berat. Saya boleh nanya sama Isan nggak sih? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Boleh. Tapi harus kita paksakan boleh ya Isan. Gimana San? Kesan-kesannya jadi manajer event handling? Kalau kesannya sebenarnya sama aja sih. Kata Sani tadi gitu, sama aja gitu. Karena kita di manajer event handling kan kita juga saling belajar gitu. Kita saling mengoreksi dan kita juga saling menegur untuk sesama demi kebaikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tapi sama kayak Reni tadi dibilang ini event ini dia bersifat besar gitu. Jadi tanggung jawab untuk memegangnya itu juga tanggung jawab yang besar. Terkadang Isan sendiri merasa ragu-ragu juga gitu kadang-kadang gitu kan. Kalau misalnya kayak harus buat sesuatu yang besar yang belum pernah dilakukan gitu sama sekali. Kadang-kadang ragu juga, ragu membuat keputusan, ragu nanti ini kayak gini. Jadi ragu-raguan itu masih ya sering terjadi dalam diri Isan sendiri. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin dari support dari Kauci, support dari teman-teman gitu mempercayakan sesuatu hal yang besar seperti ini, insya Allah Isan juga akan lebih maksimal lagi untuk kedepannya untuk save menjadi company. Amin. Tepuk tangan dulu. Manajer event handling. Abang kenapa? Kameramen mau nanya. Oh, kameramen mau nanya. Manajer event. Oh iya. Kan biasanya orang yang tahu nih pas event kan cuma kelihatan hasilnya aja, misalnya eksekusi pas hari hanya aja. Misalnya kayak seminar cuma lihat seminar sama narasumbernya, terus misalnya ada acara ataupun gimana cuma lihat ya udah hasilnya aja. Tapi selaku manajer event bisa nggak ceritain sedikit bagaimana proses sehingga event itu bisa tercapai gitu, kayak alurnya dari awal lah gitu. Kalau alurnya kami dari manajer event mungkin baru akan melaksanakan di 2023 ini. Hal-hal yang kami sering lalui itu ya mungkin kalau sekarang belum terlalu terasa gitu, karena kita baru mulai juga untuk menggarap proyeknya, dan kami juga dari manajer event cukup terbantu bukan cukup terbantu tapi sangat terbantu dengan Kauci sendiri, dengan teman-teman yang lain yang respect dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh manajer main fokus event handling gitu kan. Jadi kita kalau biasanya di organisasi lain kita difokuskan dalam suatu divisi, maka divisi itu tok sepenuhnya merancang gitu. Biasanya yang lainnya nggak ikutan. Tapi di sini kita menemukan hal yang baru, semuanya ikut berpikir bagaimana kegiatan itu bisa dilancarkan gitu kan. Kalau untuk sekarang ini mungkin kendalanya kita harus lebih bagaimana para anggota itu lebih paham terhadap apa yang akan kita buat gitu. Karena terkadang di sana kendalanya ketika ada acara tidak ada yang tidak paham, maka itu akan menjadi konslet sendiri ketika kegiatan. Maka dalam kegiatan ini mungkin hal yang sekarang itu menjadi problem itu gimana kita mentatanya agar para teman-teman yang chef juga paham semua konsep dan paham dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sani juga mau tanya sama Kak Uci dong Kak. Dari tadi kan kita nanya terus nih sama Kak Uci gimana gitu. Tapi kakak ada nggak sih Kak satu pertanyaan yang pengen gitu kakak tanyain sama satu anggota di sana? Mungkin boleh dong kakak tanya. Semua sih. Oh boleh. Boleh Kak. Oh itu semua. Mungkin pertanyaan ini untuk semua. Silakan dijawab termasuk kameramen. Pas. Ya. Oh tegang ini. Sebenarnya menurut kalian satu ribet nggak sih? Alasannya apa? Itu aja sih. Dari siapa nih Kak? Dari siapa nih Kak? Bentar ya. Pertanyaan ini tuh terjadi karena latar belakangnya
dari dulu kita evaluasi selalu bahas aku nggak bisa bagi waktu, klasik lah ya. Selalu bahas aku ini sambil kerja gitu, selalu bahas. Tapi kakak makasih loh sama Ricky ya, salah satu sampel memang dia emang lagi kerja, cuman masih bisa mengusahakan, itu kayak pegangan banget gitu. Jadi dia tidak apa namanya tidak diberatkan gitu. Masa kerja kakak nggak pernah kayak gitu sama dia? Mungkin bisa ditanya, mungkin dia lebih plong sekarang ketika dia masuk dibandingin dulu gitu. Itu salah satu contoh sih pegangan juga. Latar belakangnya itu, atau mungkin banyak tugas kuliah, klasik ya manusia itu, kita tuh kalau nge-stuck di tempat ya lama-lama kita kayak gitu. Tapi kalau kita mampu memanajemen waktu, walaupun kita bukan orang yang multitasking, tapi kalau kita berusaha untuk itu, kita jadi orang yang lebih berguna. Nah pertanyaannya itu tadi, latar belakangnya itu ribet nggak sih di set? Karena set itu memang beda. Silakan dijawab satu-satu. Boleh gitu ya, Pos? Boleh dong Kak. Mulai mungkin dari Sona dulu deh, karena Sona ini tipe pendiam kayaknya, introvert. Mungkin Boleh dibantu? bisa perjelas. Jadi pertanyaan beliau ini tentang ribet nggak sih set? Silakan orang lain berpikir keras. Bukan jawaban coba ya. Jadi bilang ribet, kalau dibilang nggak ribet, aku ribet. Silakan. Kalau ditanya ribet, enggak. Cuman saya tuh balik ke masing-masing. Gimana caranya bisa manajemen waktu yang baik. Lagi di sekarang udah jadi mahasiswa gitu kan, kayak mau manajemen waktu sama tanggung jawab di organisasi, terus tanggung jawab di kuliah, terus ada mainnya juga, kayak manajemen waktu dari masing-masing aja gitu. Bukan masalah saya punya ribet gitu aja. Jadi set ribet? Enggak. Ininya itu udah pas belum enggak? Udah ya. Selanjutnya ke siapa di sana? Isan. Kerja orang sih. Biar lebih dekat. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Untuk set sendiri, kalau dibilang ribet, ini mungkin kita bukan jujur-jujuran ya, tapi lebih kepada apa yang dirasakan. Sama jujur juga ya. Terkadang mungkin seperti kata Kak Uci, kita ini dulu pernah Kak Uci menyampaikan, mungkin banyak penyakit orang set ini, dia bukan suka mengeluh, tapi ada satu titik dia bosan dengan setiap kegiatan gitu ya Kak. Mungkin Isan juga waktu itu pernah merasakan itu. Tapi kalau dibilang ribet, nggak terlalu ribet karena di sini kita nggak dituntut sepenuhnya kayak ya organisasi lain mungkin kau kerja aku kerja enggak. Tapi kita sama-sama bareng gitu. Tapi kadang ada satu titik pernah dulu Isan merasakan kayak kok kegiatan terus gitu. Itu pernah terasakan juga. Namun balik lagi, Isan berkaca balik lagi ke belakang gitu. Sebenarnya yang Isan rasakan ini apakah sudah betul dengan apa yang saya berikan ke Isan gitu. Karena di sini tempat pertama kali juga dan tempat Isan menempa diri, dan kenapa ada rasa keluh seperti itu gitu dalam diri Isan. Jadi Isan coba berpikir untuk sedemikian rupanya sekarang itu bukan tentang apa yang saya berikan tentang ke Isan, tapi sekarang itu tentang apa yang bisa Isan berikan ke set ke depannya gitu. Udah dengar ya kalimatnya, dapat dari mana tuh? Ya, foto sendirilah. Jadi kalau misalnya tentang ribet mungkin nggak terlalu gitu. Mungkin ada perasaan seperti itu, tapi sebagai manusia gitu ya, mungkin agak lalai gitu kan. Tapi ya bisa sendiri menyadari kalau misalnya kita itu di sini kita yang mencari, bukan chef yang akan mencari, kita yang harus mencari. Itu dari Isan. Oke Isan. Selanjutnya kita tanya sama Sani, ya silakan Sani. Dia mau nunjuk kameramen, cuma nggak jadi. Kalau untuk Sani sendiri ya pastinya sama kayak Isan tadi. Nah, nggak ada sama-sama. Chef nggak ribet. Cuma ya kalau menurut Sani sendiri dalam berorganisasi, ya kalau kita udah mau dan berani milih buat gabung, ya kita harus profesional gitu. Artinya kalau kita udah gabung, kita punya tanggung jawab sendiri. Tapi juga di chef kan, kalau misalnya kita ada tugas kuliah atau mungkin lagi kerja, ya yang penting komunikasi gitu.
di SEP juga diberi ke gimana ya, kayak adalah kemudahan gitu. Yang penting intinya komunikasi. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita ada tugas, ya profesional aja gitu. Karena ini pilihan kita sendiri untuk bergabung, dan tujuan kita dalam bergabung itu apa, gitu sih. Itu untuk jawaban Sani. Tapi Sani, kalau misalnya untuk Sani sendiri itu kayak sering panik ya kalau misalnya telah komunikasi gitu. Sering nggak? Nah, ini tanya. Kok tahu sih? Tahu dari mana nih? Cenayang. Mencoba. Kalau untuk Sani sendiri emang suka panik sih. Sani orangnya panikan juga gitu, sama yang kayak Isan tadi. Kadang juga udah semisal udah komunikasi sama Isan nih, sementara pas rapat Isannya nggak bilang gitu, dia diam-diam aja gitu. Isan kenapa kok nggak bilang gitu, tiba-tiba gitu. Dan Sani juga orangnya panikan tentunya. Kalau misalnya telat nanti takutnya nggak enakan juga gitu. Kita baru kedatangan satu manajer lagi nih, Hamed, manajer social expense. Mungkin boleh langsung ambil posisi aja sini, gabung sama kita. Say halo ke kamera dong, halo gitu. Halo teman-teman. Bang Riki posisinya sendiri di tengah-tengah. Kelihatan nggak di situ kameramen? Geser lagi Net. Sini bisa dengan lebar. Sudah, Bang. Selanjutnya, karena masih banyak belum ditanya dan harus ngasih penjelasan satu-satu karena ini pertanyaan dari Chief of Staff sendiri, Kak Oci. Kita langsung nanya ke Kak Ima. Gimana Kak Ima? Pernah ribet nggak Kak Ima? Perlu dikasih tahu nggak gitu ya? Memperjelas. Kalau dibilang pernah ngerasa ribet sih enggak sih sejauh ini. Justru kakak berpikir lebih ribet kalau nggak ngapa-ngapain. Karena sebelum masuk SEP kakak cuma di rumah, diam nggak ngapa-ngapain itu ribet karena banyak yang dipikirkan. Cuman kalau masuk SEP kan lebih ada alurnya, terus coba hal-hal baru kayak yang kakak biasa yang nggak bisa apa-apa, harus berani menghubungi sponsor, terus berani jadi host, berani jadi pembicara, berani jadi ketua. Pokoknya kalau di SEP sih lebih lebih punya skill baru dan juga nggak merasa ribet. Selain itu di SEP juga kakak ngerasa yang penting itu komunikasinya. Jadi kalau ada apa-apa lebih baik komunikasikan terlebih dahulu, entah itu kendala ataupun apapun, sehingga nggak ada miskomunikasi dan salah paham juga. Kak Ima termasuk orang yang panik nggak telah kabar? Iya, termasuk yang panik. Cuman sebelumnya kakak juga udah gitu, waktu misalnya kalau pergi dengan kendaraan umum kan agak lama itu saat itu. Jadi kakak hubungin ke Oci dulu, terus hubungin beberapa teman yang kakak kira dia lebih cepat datangnya gitu. Jadi ada Kayak Isan cepat datang ya? bisa dibilang. Oke, ya Isan gitu. Biasa kakak Isan duluan ya? Iya. Siapa lagi San yang mau ditanya? Dari muka-mukanya ini mungkin kita boleh langsung ke Kameramen. Kameramen dia Nunggu banget kalau ya kamera. gimana Bang kameramen? Sep. Masuk Bang, masuk Bang. Ya, masuk dulu. Bang. Kita tarik dulu. Deket pingsan. Iya, tertarik. Sini Bang kameramen sini. Sini. Oh ya. Nggak mau orang deket pisan. Suka mojok kayaknya. Gimana Bang? Sep ribet nggak Bang? Mungkin kalau ribet enggak ya, soalnya kan kalau misalnya tipe abang sendiri itu kalau misalnya memang ngambil suatu keputusan misalnya kayak masuk SEP, ya udah itu berarti memang udah tanggung jawab abang sebagai anggota SEP karena memang dari awal udah mengambil keputusan itu. Cuman kan mungkin kan manusia kan juga berkembang gitu kan, memang waktu pun juga terus berjalan, pasti setiap seiring berjalannya waktu pasti prioritas itu kan berubah. Nah mungkin yang awalnya memang prioritasnya di tahun ini seperti ini, nanti tahun depan bisa berubah karena kan memang gimana ya, manusia itu kan harus ibaratnya ada yang dikejar nih, misalnya kayak waktu SMA aku mau lulus dengan nilai terbaik, terus misalnya nanti kayak
kuliah aku mau lulus dengan cum laude gitu kan, tapi nanti ketika udah lulus terus sudah mencapai semuanya kan nanti pasti ada hal lain yang memang perlu dicapai kan itu tergantung dari orangnya juga dan tergantung dari waktu, mungkin tergantung prioritasnya sih. Kalau menurut abang seperti itu. Di set prioritas berapa? Apa? Kalau sekarang tetap yang pertama. Tergantung kondisi dan waktu seperti itu. Silakan abang kameramen. Sampai sebentar 5 menit. Panjang ngobrol. Mungkin selanjutnya kita langsung tanya kepada yang baru hadir aja ya, San ya. Yang di belakang kita. Siapa nih? Hamed. Perkenalan dulu belum perkenalan. Oh iya, perkenalan dulu Hamed. Mungkin langsung Hamed kasih tahu aja nih. Ribet gak ya Chef2? Oh, perkenalkan dulu nih. Iya, perkenalan. Oh ya, saya Hamid Askar Nesta dari Main Fokus Social Extern. Kalau untuk kesan Ribet nggak itu? chef ribet. Ya. Kalau chef sendiri kayaknya kalau kita pandai ngontrol waktu, pandai bagi-bagi waktu lah, kayaknya nggak terlalu ribet lah, mungkin kayak gitu. Terus untuk kegiatan chef ini kan kadang-kadang udah di schedule kan, jadi bisa kita misalnya di hari Sabtu kan kita ada vlog wajib atau podcast, jadi kita bisa meluangkan waktu kita untuk di situ, mungkin itu. Oke, Hamed. Terima Jadi kasih. nggak ribet. Nggak ribet lah. Belum ada yang jawab ribet ya San ya. Apakah sudah di briefing terlebih dahulu nih? Atau mungkin karena Kak Uci ada di sini kita bilang nggak ribet aja gitu ya. Mungkin langsung kita tanya sama Bang Riki. Chef ribet nggak Bang? Kalau menurut saya, perkenalkan sebelumnya nama saya Riki Zulkarnain. Kalau menurut saya chef itu nggak ribet lah teman-teman ya. Karena jangan tanya apa iya jawabannya. Karena menurut saya sekarang kan ditambah lagi nih waktunya kuliah, kerja, chef. Jadi chef ini tuh kayak wadah penambah ilmu, tahu lah ya kan. Kuliah itu teman-teman tahu sendiri lah, kalau kuliah ini kadang dosen tuh mengganti jam, nanti di jadwalnya kosong. Bisa jadi itu pagi sampai ke hari siang itu kosong gitu, atau enggak dari siang ke malam kosong, nggak ada dosen yang ngisi. Nah kalau kebetulan chef ada ngadain acara, kita bisa belajar dong di chef kan. Nah di chef jujur saya banyak dapat ilmu yang sebelumnya belum pernah saya dapat lah di organisasi sekolah, kuliah. Yang abang paling dapat di sana? Hah? Dikerumunin perempuan. Nah itulah. Jangan jauh-jauh deh. Abang tak pedo. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bang Riki. Mungkin langsung saja diserahkan kepada yang sang Riki. Reva. Dan tadi kita belum ada ngobrol sama Reva nih. Gimana Reva? Menurut Reva, chef itu ribet gak ya? Izin sebelumnya Sani, dibilang ribet sih enggak ya, karena ya balik lagi ke tadi tergantung orangnya yang bisa ngatur waktu. Karena kalau dibilang kuliah kan enggak full sampai malam juga kan. Nah terus kalau kegiatan chef juga itu enggak tiap hari, jadi dibilang ribet sih enggak juga. Mungkin yang ribet mood aku aja. Mood cewek. Udah itu sih. Langsung sama Rina. Kasih tanggapannya dong Ren. Kalau menurut aku sendiri nggak ribet sih. Ya kayak orang-orang bilang tadi sebelum jawaban-jawaban yang tadi, ya tergantung diri sendiri gitu, bisa ngontrol waktu atau enggaknya juga gitu. Ya mungkin itu dari saya. Ya kalau menurut aku ya chef itu nggak ribet ya, tinggal kayak gimana kita lagi sesuai kata teman-teman tadi kan. Kemudian ya menurut Leni itu kan Nangis
Enggak. Menurut Reni, nah chef itu sebenarnya belum mulai. Menurut Reni, chef itu nggak butuh Reni, tapi Reni yang butuh chef karena kita kalau nggak datang kita nggak dapat ilmunya gitu kan. Ya, gitu sih menurut Reni. Sabar ya, Reni. Jangan. Boleh Kak Bintan, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau dari segi waktu nggak ribet sama sekali ya, karena chef ini juga kan untuk meeting offline-nya cuman seminggu sekali dan itu di luar waktu kuliah kita, jadi nggak mengganggu. Cuman kalau dari segi tugas, jatuhnya bukan ribet, tapi kayak mungkin hektik ya, karena aku kan juga baru di vlog sama Afla juga, dan kami sama-sama masih belajar, belum begitu pinter di bidang itu, tapi lagi mencoba di bidang itu gitu. Jadi kan masih menyesuaikan dengan tugas baru gitu. Mungkin kalau editing atau kita lagi mau take vlog itu mungkin hektiknya di situ. Cuman nggak ribet sih karena dibagi juga, kayak kata Sani tadi juga, kalau kita udah milih untuk organisasi kita harus profesional karena itu pilihan kita gitu. Mungkin segitu aja sih dari aku. Mungkin terakhir Sona udah tadi. Itu kan Sudah terjawab ya, ternyata chef itu nggak ribet. gimana Kak Uci, kira-kira kesimpulannya Kak Uci dari jawaban dari anggota chef sendiri? Oke sih. Oke. Oke, sebelum kita tutup, kita harus kasih sama teman-teman semua satu kata untuk chef. Dimulai dari Isan. Satu kata ya San, nggak lebih. Satu kata. Satu kata. Oh, Satu kata chef itu satu kata. oke atau apa gitu. Tapi yang pertama biasanya agak boleh panjang sedikit. Nggak boleh. Satu kata. Satu kata yang mendeskripsikan chef itu gimana? Kata. Iya. Bentar ini. Chef itu ya. Chef itu manjur. Manjur. Kalau dari Kak Ima? Kalau chef itu keren. Kak Uci nggak usah lah, terakhir aja lah Kak Uci. Rena? Mantul. Ahmed? Itu gokil. Reva? Bang Riki? Itu nice. Wih. Reni? Meledak. Ini boleh di crop lah. Meledak. Sona? Sia yang cerdas kok. Kak Pintan? Oke. Bang kameramen sendiri? Best. Dan spesial dari Kak Uci. Kak Uci sendiri, satu kata untuk chef? Bernilai. Bernilai. Sani udah tadi. Oh belum Sani. Wah, sadis. Chef Jaya. Udah kayak dia sukses aja.